Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita masih melanjutkan dialog bersama Kang Deddy dan juga ada Pak Abdul Halim. Kang, ke Bangka Belitung ini dalam rangka apa? Lalu kalau kita bicara soal potensi kelautan Bangka Belitung ini kan juga sangat-sangat luar biasa potensinya begitu. Apa yang ditemukan di lapangan saat ini? Kemudian apa yang potensi yang bisa lebih banyak digali dari sana? Iya, yang pertama bahwa itu yang saya maksud bahwa kalau kita ngomong pengelolaan sumber daya kelautan, maka harus konsisten kita pada pengelolaan sumber daya kelautan. Karena ketika ada kebijakan yang bertentangan dengan pengelolaan sumber daya kelautan, malah akan menjadi bencana. Misalnya saya hari ini ke Bangka, itu kan di hampir bibir pantai ya, jaraknya sangat dekat, itu kan ada penambangan timah. Penambangan timah putih oleh beberapa kapal yang ambil dari dasar laut barangkali kan. Nah kemudian dampaknya 21 hari beroperasi, dampaknya adalah para nelayan sudah nggak bisa lagi ngambil ikan. Mereka sudah kehilangan pekerjaan karena apa? Karena ikan-ikannya itu sudah nggak bisa lagi, terumbu karangnya sudah hancur, kemudian udangnya sudah nggak bisa didapat, rajungan nggak bisa didapat. Nah akhirnya mereka nganggur dan mereka nggak bisa menggunakan kapal dengan kapasitas yang rendah, itu harus pergi ke tengah laut. Nah yang pinggir pantainya penambangan liar tidak pernah berhenti. Kalau di tempat lain kita bikin gerakan nanam mangrove, di situ adalah setiap hari gerakan merusak mangrove. Nah kebijakan tetapi kenapa sih izinnya dikeluarkan? Bagaimana kajian AMDAL-nya dilakukan? Gitu kan? Itu tanpa dilakukan pengkajian sama seorang akademisi pun, sama orang awam pun sudah bisa dikatakan bahwa ini nggak boleh, ini berbahaya. Misalnya barusan juga saya mendapat postingan, benar atau tidak postingannya, misalnya ikan lumba-lumba juga sudah ada yang mati. Nah kebijakan-kebijakan seperti inilah yang saya katakan kebijakan yang tidak memberikan dukungan terhadap kesinambungan pengelolaan sumber daya laut. Apa sih yang didapat dari itu? Satu, hilangnya produktivitas perikanan laut. Kedua, rusaknya laut. Ketiga, rusaknya pantai. Dua hal yang hilang, yaitu keindahan laut dan sumber daya laut. Keindahannya pariwisatanya menjadi kabur, nggak mau lagi orang datang. Kemudian sumber daya laut nggak bisa lagi diambil. Nah, inilah prinsip-prinsip dasar yang harus segera kita rubah mindset berpikir kita. Bahwa kita tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kelautan itu sendiri. Kang, maaf saya potong sedikit. Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kelautan. Jadi sebenarnya ini salah di mana? Salah pemimpinnya, salah kebijakannya terdahulu lalu diikuti terus? Seperti apa? Apakah harus seorang profesional ataukah balik lagi ke partai? Iya sebenarnya gini deh, hawa nafsu manusia itu tidak mengenal profesional, tidak mengenal politisi, tidak mengenal akademisi. Ya. Semua orang memiliki potensi untuk mendapat godaan gitu loh. Tetapi yang penting adalah integritas. Ini yang dimaksud bahwa dalam ajaran leluhur kita, apalagi di Jawa, itu kan ada istilah bahwa raja menikah dengan Nyi Ratu Kidul. Intinya gini, apa sih sebenarnya makna di balik itu? Pemimpin itu harus menjadikan laut sebagai istrinya. Karena menjadikan laut sebagai istrinya, maka hubungan emosional antara dia dengan laut menjadi satu kesatuan emosi, satu kesatuan cinta, satu kesatuan rasa. Nah yang menjadi problem hari ini banyak para pemimpin, termasuk kepala daerah, yang tidak memiliki spirit itu. Akibatnya adalah kebijakan-kebijakan diambil seringkali merusak sumber daya kelautan. Pasir dari pinggir pantainya diangkat, timah dari lautnya diangkut, terumbu karangnya dihantam, mangrove-nya digusur. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang kita harapkan? Kecuali satu, kerusakan, dan kemudian yang menikmatinya hanya beberapa orang, dan itu pun bersifatnya hanya jangka pendek. Tapi penduduk lokal dalam jangka panjang mengalami problem yang berkesinambungan, termasuk mewariskan kepada anak cucunya hilangnya lapangan pekerjaan. Oke, baik. Saya langsung ke Pak Abdul Halim. Saya ingin closing statement dari Anda. Apa input yang paling dibutuhkan Indonesia saat ini? Karena ini atas nama bangsa Indonesia, bukan lagi kepentingan visi misi menteri, tapi juga kepentingan visi misi dari Presiden dan Wakil Presiden. Ya, tentu yang pertama adalah
memastikan visi misi yang dijalankan adalah sejalan dengan mandat konstitusi, terutama dari pasal 33 bahwa semua sumber daya dikandung oleh Republik ini di darat, di laut khususnya, itu harus diorientasikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian memaknai frase sebesar-besar kemakmuran rakyat itu dalam rangka kebijakan, kemudian program dan kegiatan yang akan dilakukan di tingkat kementerian. Tentu yang pertama adalah harus ada partisipasi dari masyarakat setempat. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah harus dilibatkan untuk proses perencanaan bersama, sehingga kemudian apa yang direncanakan itu sejalan dengan kebutuhan di daerah dan merepresentasikan kepentingan masyarakat secara umum di daerah tersebut khususnya. Yang ketiga, harus disadari bahwa laut adalah beranda rumah kita. Nah, seperti tadi saya sampaikan di awal, jangan sampai kemudian ada pemandangan yang amat sangat jomplang sekali antara yang terlihat di bibir pantai-pantai timur Sumatera dengan pantai di Singapura dan Vietnam. Nah, tentu ini kita tidak berharap ke depan terus dibiarkan, akan tapi perlu segera diatasi dalam rangka menghadirkan pintu-pintu kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Yang terakhir, perlu ada kolaborasi di level pemerintah, dan hal ini perlu dituangkan dalam bentuk regulasi yang berkesinambungan, tidak saling menggerogoti otoritas satu sama lain. Sebagai contoh misalnya bicara laut, tidak hanya Kementerian Kelautan Perikanan, tapi di sana juga ada Kementerian Koordinator Kemaritiman, kemudian ada Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral, dan beberapa kementerian lain terkait lainnya. Tentu perlu kerjasama yang lebih baik sehingga ke depan orientasi dan mandat Undang-Undang Konstitusi Dasar itu bisa kita capai. Baik, oke. Terima kasih Pak Abdul untuk inputnya. Kang Deddy, terima kasih juga untuk inputnya di sini dan juga perbincangan yang sangat menarik ini dalam Hot Ekonomi. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat malam. Sampai berjumpa kembali. Ya pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra. Terima kasih, sampai jumpa.